Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Andri di YouTube channel kami, Evolution Fitness Coach. Di video kali ini kita akan membahas yang baru saja viral, whey protein berbahaya karena kelebihan protein bisa mengganggu ginjal kalian. Nah, pertanyaannya seberapa banyak sih protein yang berlebihan itu dan seberapa banyak sebenarnya kebutuhan protein kalian? Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, yuk kita mulai ke materi utama kita. Beberapa hari ini pasti teman-teman sempat mendengar bahwa dikatakan bahwa whey protein berbahaya karena kita ada ancaman bahwa kita bisa mengkonsumsi protein terlalu banyak. Ya, teman-teman ya. Dan di sini kebetulan saya akan membahas apakah benar protein kita terlalu banyak, kita konsumsi terlalu banyak, dan seberapa banyak sih protein yang terlalu banyak itu. Oke, kita akan bahas protein yang terlalu banyak. Saya akan membahas fungsi protein dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya adalah tubuh kita ini itu terdiri dari protein. Bisa dibilang ya, semua tubuh kita terdiri dari protein. Kita bisa melihat dari enzim, hormon, saraf, organ tubuh, otot, tulang, dan lainnya itu ada hubungannya dengan protein dan tergantung protein juga loh teman-teman. Nah, dan jadi kita nggak bisa menghindari bahwa fungsi protein itu memang untuk seluruh tubuh. Nah, di sini sebelum saya bahas tentang lebih lanjut lagi, saya akan membahas tentang makanan sumber protein. Teman-teman mungkin masih belum ngeh apa sih itu protein? Kayak gimana sih itu? Oke, makanan sumber protein itu seperti ini loh. Nah, teman-teman bisa melihat seperti telur, ada udang, ada ikan, ada daging, sapi, ayam, dan masih banyak lainnya. Itu termasuk golongan sumber protein hewani. Nah, dan di sini ada sumber protein nabati, ada dari lentil, kacang-kacangan, tahu, kacang polong contohnya. Dan di sini juga ada tempe yang biasa kita sering dengar juga. Itu disebut dengan protein nabati. Teman-teman pasti sering mendengarnya juga. Jadi sebenarnya sumber protein itu ada dari hewani dan nabati. Dan sebenarnya hampir semua makanan mengandung protein. Even itu nasi atau kalau teman-teman hampir semua makanan susu atau apapun itu sebenarnya mengandung protein. Tapi untuk jumlah protein yang lebih banyak ini adalah tipe-tipe makanan yang memang sumber proteinnya lebih banyak. Ya, jadi kita akan membahas tentang makanan yang memang lebih dominan mengandung protein. Oke, ini fungsi protein dalam usaha penurunan berat badan. Nah, teman-teman pasti saat menurunkan berat badan, beberapa teman-teman pasti sudah mendengar protein itu penting. Bahkan saya sering menggaungkan bahwa sebenarnya protein itu sangat penting, bukan artinya yang lainnya nggak penting, nggak juga, tapi protein ini kebanyakan orang kurang, makanya kita menggaungkan bahwa kita harus cukup protein saat kita berusaha menurunkan berat badan. Fungsinya apa sih? Oke, yang pertama, untuk mempertahankan massa otot. Nah, pada saat menurunkan berat badan, kita pasti mengalami penurunan massa otot juga. Biar bagaimanapun caranya, pasti ia termasuk mengalami penurunan dan nggak bisa dihindari ya. Dan massa lemak juga pasti berkurang juga. Nah, kalau kita memenuhi kebutuhan protein kita, otomatis otot kita itu akan kita bisa mempertahankan massa otot lebih banyak daripada jika kita kurang protein. Itu dia teman-teman. Nah, jika diimbangi dengan latihan resistance training juga ya, jangan lupa ya, resistance training atau latihan beban atau calisthenics atau apapun itu ya. Dan yang kedua, protein ini sangat membantu kalian membuat kenyang cepat dan lama. Pada saat ingin menurunkan berat badan, kalian harus kalori defisit dan kalian mengurangi porsi makan yang lain. Kalau proteinnya tidak cukup, kalau kalian mengurangi protein juga, otomatis kalian akan merasa lebih cepat lapar dan nggak akan tahan lama. Nah, itu dia kenapa penyebabnya protein itu sangat penting. Ya. Dan yang ketiga, protein ini membuat metabolisme tubuh kalian lebih cepat. Dari gimana sih metabolisme tubuh yang lebih cepat? Maksudnya, oke, saya akan bahasa mudahnya adalah melalui thermic effect food. Jadi, jika kalian protein ini memiliki thermic effect food, jadi maksudnya tubuh kita mencerna makanan sumber protein
lebih membutuhkan energi. Maksudnya tubuh membutuhkan energi lebih banyak untuk mencerna makanan sumber protein daripada karbohidrat dan lemak. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan protein itu sangatlah penting. Jadi untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan yang tadi ya. Nah, jadi ini bisa meningkatkan metabolisme juga bahkan. Pertanyaannya, berapa sih kebutuhan minimal protein kita? Nah, bagi teman-teman yang ingin memenuhi kebutuhan minimal RDA ya, ini minimal banget. Itu kurang lebih untuk orang yang punya gaya hidup sedentary, maksudnya sedentary itu tidak banyak bergerak, aktivitas fisik. Nah, itu membutuhkan kurang lebih 0,8 gram per kilo berat badan. Nah, bagi teman-teman yang banyak bergerak, ini minimal banget nih, 0,8 gram per kilo berat badan. Dan ini tujuannya sebenarnya hanya untuk mencegah malnutrisi atau kekurangan gizi. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang punya goal tertentu, harus memenuhi kebutuhan protein yang lain lagi. Itu hanya untuk mencegah malnutrisi atau kekurangan gizi. Dan sebenarnya ini kebutuhan protein kita. Saya akan tunjukkan. Pertama, jika teman-teman ada pembagiannya ya, teman-teman punya berat badan yang sehat, healthy body weight, dan kategori sedentary, tidak banyak bergerak. Sebenarnya teman-teman bisa mengkonsumsi 1,2 gram sampai 1,8 gram per kilo berat badan, teman-teman. Jika tidak terlalu banyak bergerak, sebenarnya bisa seperti itu untuk mengoptimalkan kesehatan kalian. Nah, untuk yang kedua, bagi teman-teman yang aktif, banyak bergerak, tapi cuman ingin mempertahankan berat badan, sebenarnya teman-teman membutuhkan sekitar 1,4 gram per kilo berat badan sampai 2 gram per kilo berat badan. Maintenance tuh, jadi teman-teman yang punya berat badan yang sehat dan hanya ingin menjaga berat badan kalian dianjurkan untuk mengkonsumsi protein segini angkanya. Dan untuk teman-teman yang ingin menambah massa otot, kalian perlu dan ingin menambah massa otot dan mempunyai berat badan yang sehat tentunya ya, kalian membutuhkan 1,6 sampai 2,2 gram per kilo berat badan kalian. Seperti itu tuh, ini proteinnya ya. Dan tapi ini ada teman-teman yang punya masalah kelebihan berat badan 1,2 itu membutuhkan protein 1,2 gram sampai 1,5 gram untuk teman-teman yang punya goal ingin menurunkan berat badan, ingin mengurangi lemak dari dalam tubuhnya. Dianjurkan untuk mengkonsumsi 1,2 sampai 1,5 gram per kilo berat badan. Oke, jadi sebenarnya kebutuhannya ini yang tadi itu cuman minimalnya, yang ini lebih direkomendasikan untuk dipenuhi. Seperti itu teman. Jadi sebenarnya kebutuhan protein itu tergantung dari goal kalian juga loh. Seperti itu teman-teman. Oke? Oke. Nah, saya berikan contoh ya kebutuhan protein dalam bentuk makanan deh supaya kalian lebih mudah untuk mencernanya. Nah, contohnya kalian, si Budi ini memiliki berat badan 60 kilo dan tinggi 175 cm dan ingin menambah massa otot. Tadi kita ingat ya, ingin menambah massa otot 1,6 sampai 2,2 gram per kilo berat badan. Jadi Budi kurang lebih kebutuhan protein Budi itu 60 kilo kalikan 1,6 jadi 96 gram protein sampai 60 kali 2,2 132 gram. Jadi kebutuhan protein Budi 92 sampai 132 gram. Jadi Budi bisa mengkonsumsi antara tersebut. Seperti itu. Harinya ya teman-teman, bukan per minggu. Ingat ya. Oke, jika dikonversikan ke makanan seperti apa? Oke, jika Budi saya anggap saja ya, ini hanya anggapan saja, bukan berarti kita harus mengkonsumsi cuma dada ayam. Enggak, saya nggak anjurkan seperti itu. Variasikan sumber protein kalian ya. Jadi ini saya anggap saja si Budi ini hanya mengkonsumsi dada ayam, maka Budi membutuhkan 310 gram sampai 425 gram dada ayam per harinya. Bisa dibayangkan jumlahnya sangat banyak banget ya kebutuhannya ya. Nah, dan kalau jika Budi hanya mengkonsumsi tempe sebagai sumber protein, maka Budi hanya membutuhkan 505 gram sampai 655 gram tempe per harinya. Bisa dibayangkan jumlahnya yang sangat banyak. Pertanyaannya, kalau kita mengkonsumsi sumber protein ini, apakah lebih dari itu, apakah mudah untuk dilakukan? Keburu kenyang kali ya, kalau coba kalian bisa bayangkan, mengkonsumsi dada ayam sebanyak itu, atau tempe sebanyak itu. Sangat banyak banget, ini salah satu makanan sumber protein yang cukup tinggi loh. Itu loh, teman-teman bisa bayangkan.
Nah, tapi bagi teman-teman yang punya riwayat penyakit ginjal dan hati sebelumnya, ya kalian silahkan konsultasi dengan dokter kalian. Kebetulan ya kalian tidak bisa menjadikan video ini jadi patokan ya. Yang tadi itu hanya jika kalian tidak memiliki masalah kesehatan, kalian ingin punya goal ingin menambah massa otot atau mengurangi berat badan, kalian bisa menggunakan patokan yang tadi. Dan kalian bisa membayangkan seberapa sulitnya untuk memenuhi kebutuhan protein. Sangat sulit untuk melebihi kebutuhannya. Nah, pertanyaannya, kelebihan protein itu seberapa sih untuk orang sehat? Ini ya, saya bicara dari segi penelitian. Jadi ada penelitian ya teman-teman. Orang yang sudah melakukan high protein, maksudnya diet tinggi protein, ini ada 2 jurnal. Kalau teman-teman mau, saya bisa tampilkan nanti di description box. Saya akan tuliskan, teman-teman bisa baca nanti jurnalnya. Menurut penelitian, mengkonsumsi 3,3 gram protein per kilo berat badan itu masih aman dan tidak ada indikasi permasalahan pada ginjal dan hati. Jadi dia sudah ada dicek sebelum dan sesudah. Teman-teman bisa baca nanti untuk penelitiannya ini. Oke? Oke, pertanyaannya seberapa banyak sih 3,3 gram per kilo berat badan protein ini? Oke, saya berikan contoh ya teman-teman ya. Asumsi tadi Budi mempunyai berat badan 60 kilo ya. Nah, kalau Budi cuma mengkonsumsi dada ayam, itu maksimalnya 637 gram dada ayam per hari. Bisa dibayangkan sebanyak itu loh, harus dikonsumsi. Nah, itu ya, bayangkan ya. Nah, atau teman-teman di sini bisa membayangkan Budi hanya mengkonsumsi tempe. Dia mengkonsumsi 1 kilo tempe, 42 gram per harinya, untuk mencapai 3,3 gram per kilo berat badan ini. Atau Budi mengkonsumsi 8 scoop whey protein untuk mencapai kurang lebih 3,3 gram per kilo berat badan ini. Nah, pertanyaannya siapa sih mengkonsumsi 8 scoop whey protein ini? Nah, kita sangat tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi sampai 8 scoop ini. Jadi tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Meskipun sumber protein apapun kita bagus, tapi lebih baik divariasi. Tidak hanya bergantung pada satu sumber saja. Oke? Kesimpulannya yang bisa kita dapatkan dari video tadi dan video tadi, protein itu memiliki sifat yang mengenyangkan. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa penting untuk menurunkan berat badan dan akan sangat sulit untuk dikonsumsi secara berlebihan. Itu benar. Pertama, karena lebih lama dicerna oleh tubuh karena tubuh lebih membutuhkan energi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tubuh lebih sulit karena memiliki sifat yang mengenyangkan. Yang kedua, prioritaskan makanan utuh terlebih dahulu sebelum menambahkan suplemen penambah protein. Ingat, suplemen hanya menambahkan, utamakan makanan yang utuh, yang beneran real food. Seperti itu. Suplemen ditambahkan nggak masalah, tapi hanya sebagai penambah. Oke? Poin ketiga, konsumsi protein dari berbagai sumber. Pastikan untuk mendapatkan variasi mikrogizi. Jadi kita nggak dianjurkan makan dada ayam aja atau whey protein aja atau tempe aja, enggak. Jadi kita variasikan gizi kita, konsumsi protein kita supaya mendapatkan variasi mikrogizi. Itu sangat penting. Oke? Dan yang terakhir, konsumsi protein sesuai kebutuhan, kondisi goal dan goal sesuai dengan kebutuhan kondisi tubuh dan goal kalian. Buat apa kalau goal kalian cuma mempertahankan berat badan tapi mengkonsumsi protein 3 sampai 3,3 gram? Nggak perlu. Itu sangat menyulitkan kalian sendiri ya, nggak perlu sampai seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian lagi dan goal kalian lagi. Oke? Setelah teman-teman mengetahui kebutuhan protein dan sebenarnya untuk mencapai kelebihan protein itu bukanlah hal yang mudah, saya berharap teman-teman tidak terlalu takut lagi untuk kelebihan protein. Tapi ingat teman-teman, jangan mengkonsumsi protein secara berlebihan juga karena tidak ada gunanya. Konsumsilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, bagi teman-teman yang punya masalah kesehatan seperti liver ataupun ginjal, jangan ikuti saran dari video ini. Kalian bisa konsultasi dengan dokter kalian. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.